Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena waktunya sudah berjalan terus, saya jemput Bapak Ibu diri. Kita memulai ibadah kita. Kita angkat pujian mulia sembah lagi. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh yang tinggal dalam kami turut berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami kembali datang ya Tuhan, mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Segala persoalan Engkau sudah jawab ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Satu hari telah berlalu ya Tuhan. Inilah hari yang Kau jadikan untuk menguji hamba-Mu ya Tuhan. Yang mana kami ada ya Tuhan Yesus. Ini bukan gagah dan kuatnya kami Tuhan. Ini semua karena Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Berkat-berkat yang ada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, masih banyak kursi-kursi yang kosong ya Tuhan Yesus. Mungkin ada saudara-saudara kami yang seiman, masih ada perjalanan Tuhan Yesus. Kiranya percepat langkah mereka. Biar kami satu hati untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Engkau Tuhan Yesus. Bila mana Tuhan Yesus,
kami membawa persoalan segala sakit penyakit, segala persoalan yang belum Kau jawab ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pada waktu nanti Engkau jawab ya Tuhan Yesus. Bagi hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Kau persiapkan untuk membawa kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau sembunyikan di belakang kami salibmu ya Tuhan Yesus. Biar yang nampak sinar kemuliaan saja ya Tuhan. Berbicara untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi anak-anakku yang mengambil bagian pelayanan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau berikan dengan hati tinggi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Gedung ini juga ya Tuhan Yesus, Engkau lingkupi, Engkau pagar ya Tuhan Yesus dari minatnya orang pasif, arah kegelapan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan di pagi hari ini. Kami akan mulai dari awal ke akhirnya. Kami serahkan dalam kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Saya jemput bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Mari semua memuji Tuhan. Oh, haleluya. Terpuji Tuhan, ini kan dia.
kami di hadapan hadirat Allah. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah banyak menolong, melindungi, menyertai. Sudah banyak hal-hal yang Engkau perlihatkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua, beri kekuatan, kemampuan untuk kami sanggup melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar kebenaran firman Allah yang kami dengarkan pada saat ini benar-benar dari Engkau. Dan kami yakin kalau itu adalah dari Tuhan. Kami percaya itu akan melakukan perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Pengharapan-Mu menjadi bagian kami semua, dan bahkan khususnya hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan melihat kebenaran firman Allah. Judulnya adalah saling mengasihi. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang mengutus anaknya sebagai pendamaian. Dan kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama perihal saling mengasihi. Mari kita membuka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Minggu yang lalu ayat yang ke-10 dan sekarang kita melihat ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kembali kita mengingat bagaimana Rasul Yohanes ini, dia adalah seorang rasul yang sangat dekat dengan Yesus, dan tentu dia belajar keberadaan Yesus itu bagaimana di hadapan murid-muridnya. Dan minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana hal bahwa kita ini terlebih dahulu dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Tuhan, sehingga kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita. Nah, di dalam ayat ini mengungkapkan dan mengingatkan kepada kita lagi bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita melihat saudara-saudara bahwa berbicara tentang kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang percaya, dan itu juga saudara-saudara tentu dimiliki oleh Yesus. Dan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35 diingatkan kembali tentang apa yang diinginkan oleh Allah perihal kasih ini. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau kita memperhatikan ayat ini mengatakan perintah baru, karena hukum yang lama atau aturan yang lama, yaitu hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu memperlihatkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pengampunan. Kalau orang yang bersalah harus dihukum. Kalau orang menyakiti harus disakiti, balas disakiti. Itu hukum Taurat.
Nah, di dalam perjanjian yang baru yang disebutkan di dalam ayat ini, perintah baru kepada kamu, di mana kita harus saling mengasihi, bahkan diajarkan supaya musuh kita pun dikasihi. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, saudara, kalau kita memperhatikan kasih Allah kepada kita, itu adalah karunia. Kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Kita ini sebenarnya tidak pantas menerima kasih karunia ini. Sebab kenapa? Manusia diselimuti oleh dosa. Manusia dikuasai oleh dosa. Keinginan daging itu terlalu berat, sehingga Yesus bertindak, Yesus merancangkan, Yesus berinisiatif untuk mau mendamaikan kembali akan perseteruan antara manusia dengan Allah oleh karena dosa ini. Karena kita tahu, saudara, kalau kita pelajari bahwa Allah itu tidak mau berkompromi dengan dosa. Kalau namanya dosa, dia tidak mau ketemu. Gitu. Tetapi oleh karena kasihnya yang begitu besar, saudara, dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, itu adalah berkat kasihnya kepada manusia, dan itu menjangkau kita pada saat ini. Amin, saudara. Kita ada sekarang ini karena kasih Tuhan loh. Makanya dengan adanya kasih awal yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, manusia ini dihimbau, diajar, diingatkan, dididik untuk saling mengasihi. Jadi diambil di dalam ayat ini perintah baru. Jadi perubahan yang dilakukan oleh Allah, saudara, bahwa yang tadinya kalau kita disakiti dibalas nyakiti, tetapi sekarang kita disakiti balas dengan mendoakan dia. Kan beda, saudara, mengasihi dia. Kasihilah musuh. Ada haleluya, saudara. Musuh itu berarti dia adalah orang yang begitu menyakitkan kita, ya, begitu membuat kita kesal, dan itu cuma dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Kalau anak Tuhan masih melakukan itu udah keterlaluan, saudara, ya. Amin, saudara. Karena sudah tahu kasih itu dasarnya dari mana, sumbernya dari mana. Tetapi kemudian sudah mengetahui bahwa kita harus saling mengasihi, diajarkan oleh firman Allah, tetapi masih ada yang saling benci. Nah, ini bahaya. Sangat disayangkan, saudara, ya. Saya takut, saudara, jangan sampai hikmat dari Tuhan diangkat dari orang-orang tersebut. Udah, buat saja apa yang kau mau. Tapi udah nggak ada kasih karunia Tuhan. Kalau masih ada, misalnya kita melakukan satu kesalahan, diingatkan itu salah, itu Tuhan sayang, dan kita respon suara Tuhan itu, karena kita itu kan kebenaran, ya. Dan kita sudah tahu kebenaran itu kan menyatakan apa yang salah, apa yang baik, dan kita semua kan sudah tahu mana yang salah, mana yang baik, mana yang kebenaran, mana yang bukan kebenaran. Nah, dasar yang kuat inilah yang kemudian diteruskan oleh Allah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ayatnya yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi itu sebagai tanda. Saya sudah pernah singgung ayat ini, saudara, sebagai satu tanda bahwa orang yang saling mengasihi itu tandanya dia adalah murid Yesus. Berarti kalau dia masih ada benci, berarti bukan. Halo. Kalau masih membenci berarti bukan apa? Bukan murid Yesus berarti. Jadi murid siapa? Saudara yang bilang, ya. Dan memang sekali lagi saya mengatakan ini cukup berat buat daging kita.
sangat berat malah. Karena seharusnya kita balas dia, sekarang kita harus terima dia, harus mengasihi dia, orang yang bersalah kepada kita. Ini kan cukup berat, saudara. Dan Yesus di sini berbicara kepada murid-muridnya. Artinya apa? Berbicara kepada orang yang paling dekat dengan dia. Nah, itulah sebabnya, saudara, ada kan misalnya kayak keluarga aja di dalam satu rumah ada yang tidak saling mengasihi, loh, saudara. Ada kan di sini, tapi tidak ada ya. Suami istri ada loh di luar sana yang tidak saling mengasihi. Kalau rumahnya besar, kamarnya banyak, yang suami tidur di kamar yang satu, istri tidur di kamar yang lain. Enggak ada saling mengasihi. Anak-anak tadinya tidur kamarnya dekat dengan orang tua, sekarang dia menjauh. Tetapi kalau kasih Tuhan itu ada, saudara, dia akan melakukan perkara yang luar biasa. Kalaupun ada masalah, karena tidak selamanya dalam berumah tangga, dalam berkeluarga itu aman-aman saja. Enggak selamanya. Ada saja seringkali gara-gara air aja bisa jadi masalah. Tolong ambilin air, terlambat 1 detik, 1 menit, sudah bisa jadi masalah. Saudara-saudara, hal-hal yang kecil, saudara-saudara, bisa menjadi sesuatu yang besar. Yang lebih parah, saudara-saudara, saya ingatkan kepada kita, kalau misalnya terjadi sesuatu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di mana saja. Kalau misalnya kita menghadapi satu masalah, usahakan masalah itu aja yang dibahas. Kan biasanya, saudara, satu masalah merembet yang lalu-lalu, diungkit-ungkit. Wah, kamu begini dulu, kamu begitu dulu. Nah, itu membuat itu masalah tambah besar. Percaya deh, coba aja, saudara. Pernah saudara coba atau belum? Coba aja. Kalau saudara yang belum coba, coba aja. Ungkit masa lalu. Oh, itu tambah besar masalahnya. Seharusnya kan masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil dihilangkan. Tetapi sekarang kalau ungkit-ungkit yang masa lalu ditambah, kan masalah besar ditambah-tambah besar. Kamu dulu begini, kamu dulu begitu, dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan di sini nggak pernah lagi mengingat-ingat masa lalu. Ada haleluya, saudara. Karena Rasul Paulus ajar, loh, saudara, itu, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku mengarahkan pandangan apa yang di depan. Artinya, saudara, dia melihat ke depan itu memperhatikan apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupannya. Kan itu lebih baik daripada kita mikirin, mau tidur mikirin orang lain, kesalahan orang lain yang dulu-dulu dan lain sebagainya. Nggak bisa tidur. Jadi, saudara, kita perhatikan kebenaran firman Allah. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 ini kembali diingatkan, ya, diulang lagi tentang kasih ini. Inilah perintahku. Jadi, saudara, ini berbicara tentang kasih atau saling mengasihi itu adalah perintah Tuhan, perintah Yesus, bukan perintah Bapak Pendeta. Amin, saudara. Bukan perintah siapapun di dalam dunia ini, enggak. Tetapi itu perintah Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus
Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan akan ayat ini, sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi kalau ada orang yang misalnya di dalam hatinya tidak senang, boro-boro mau mendahului memberi hormat, balik belakang kali ya. Masih jauh jalannya, harusnya mau lurus, lihat si A yang punya sesuatu, akhirnya nggak perlu belok kiri, dia belok kiri. Nggak ada gang juga, dia berusaha bikin gang sendiri. Atau pura-pura bertamu kepada tetangga. Gitu ya. Tapi puji Tuhan di sini sih nggak ada ya. Ada dia saudara. Nah ini saudara, kita perhatikan, hendaklah kamu saling mengasihi. Itulah sebabnya kita diinginkan oleh Allah supaya berdamai. Yang pertama-tama di dalam diri kita dulu. Itu paling sulit loh, berdamai di dalam diri kita. Diri ini kalau seandainya nggak bisa, saya harus balas. Dia sudah melakukan seperti apa buat saya harus balas kepada dia. Diri kita ini yang kayak bergejolak ini. Nah itu yang harus kita kelola di dalam diri kita ini. Cara berpikir kita, cara memanage itu di dalam hati. Sebab saudara, kalau itu sudah di dalam hati, itu udah bahaya. Kalau kita tampung sesuatu yang baik di dalam hati, yang akan keluar itu pasti baik. Amin. Tetapi kalau kita tampung sesuatu yang jelek, yang tidak baik, yang akan keluar pasti tidak baik. Itu ilmu apa kira-kira itu ya? Ilmu, pokoknya semua ilmu kayaknya kena di situ, saudara-saudara. Ilmu agama di dalam negara itu kan kita lihat, kalau itu sesuatu yang sudah disimpan di dalam hati, itu akan keluar. Nah itulah sebabnya saudara, pada saat ini kita diingatkan untuk saling mengasihi. Artinya apa saudara? Itu semua yang kita simpan di dalam hati kita ini pasti baik. Lihat orang yang salah pun bukan kesalahan orang itu yang kita nilai, yang kita ambil, tetapi kebaikannya. Karena seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya manusia, pasti ada kebaikan di dalam orang itu. Ambil aja kebaikan itu, kita simpan. Oh, dia sih orangnya kayaknya jahat ya, tetapi dia suka berkorban. Ambil itu, suka berkorban itu, kita simpan di dalam hati. Tapi kalau misalnya kita cuma ambil jahatnya, ya udah, kita simpan jahatnya dalam hati. Ya udah, suatu saat kita akan keluarkan juga jahat itu. Puji Tuhan. Seringkali bukan lagi kepada orang tersebut, tetapi nanti dilampiaskan kepada orang lain. Karena udah banyak di dalam hati. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Sebagai saudara bersaudara itu harus diamalkan, ya. Kasih itu harus diamalkan dan apa yang dikatakan dalam ayat ini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi tidak ada yang disembunyikan, ya. Tulus ikhlas, tulus ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu itu tulus ikhlas. Misalnya kita memberi, ini memberi dengan tulus ikhlas, bukan karena ada ember-ember.
Haleluya saudara. Bukan karena ada alasan yang lain yang negatif, tidak ada. Tetapi tulus ikhlas. Dan itu harus dilakukan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi kalau misalnya kita di mulut di depan kita bilang aku mengasihi engkau, betul-betul itu di depan itu terwujud kasih itu. Jadi jangan kita di depan bilang mengasihi kamu, tetapi di belakang jelek-jelekin dia. Nah, ada kan yang seperti itu ya? Ada nggak? Ada ya? Ada loh, mukanya kalau di depan seseorang, wah, ketawa terus. Tapi kalau di belakang, jelekin terus. Dan itu saudara, sebenarnya kalau misalnya kita misalnya jelekin orang lain gitu ya, sebenarnya kita sementara menjelekkan diri kita sendiri. Berbalik loh itu. Kita ngomongin jelek orang lain misalnya, sebenarnya kita lagi menjelekkan diri kita sendiri. Pertanyaannya, kita jelekin orang lain, kesalahan orang lain kita ungkapkan misalnya, emang kita nggak punya salah? Makanya kan hukum tabur tuai kan ada di dalam Alkitab. Apa yang engkau ukur itu akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau engkau mengukur orang lain, ya seperti saya sudah katakan misalnya seperti perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina itu kan dibawa oleh ahli Taurat, orang Farisi, diperhadapkan kepada Yesus. Dan menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat, dia harus dihukum mati, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi pada waktu itu Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan, dialah yang pertama untuk melempari perempuan itu dengan batu. Enggak ada. Kalau misalnya seperti saya katakan minggu lalu kalau tidak salah, misalnya pakai bahasa saya, sebenarnya kan ini berbicara konteksnya kan tentang perzinahan. Jadi kalau misalnya saya terjemahkan begini, Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, siapa di antara kamu yang tidak berzina, silakan dia yang terlebih dahulu melempari perempuan itu dengan batu. Kan itu hukum itu sesuai diambil dengan ajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Hukum Taurat melakukan dulu baru dosa kalau hukum Taurat. Nah itu saudara. Jadi di dalam hukum Taurat misalnya berzina, melakukan berzina secara tubuh baru itu dinamakan dosa. Kemudian masuk di dalam perjanjian yang baru, itu melihat saja, mengingini, itu sudah berzina di dalam hati. Nah itulah sebabnya pada waktu perempuan ini diperhadapkan kepada Yesus, ya seperti saya katakan tadi. Jadi mungkin menurut bahasa yang saya katakan tadi, siapa di antara kamu yang tidak berzina, silakan dia yang terdahulu. Dan ternyata tidak ada kan yang melempari, satu-satu pergi. Kemungkinan mereka berzina secara tubuh, makanya mereka pergi. Gitu. Karena kan mereka mengikuti hukum Taurat. Dan intinya temanya ini tentang perempuan berzina. Nah itu ada banyak yang kemudian dijadikan sebagai satu alasan bahwa boleh kok kita menghakimi. Kan Yesus waktu itu menghakimi dengan adil. Ya, dengan adil. Maksudnya saudara, makanya saya katakan tadi bahwa kemungkinan mereka itu orang-orang berzina secara tubuh, karena yang dihadapkan oleh mereka kepada Yesus adalah perempuan berzina, kedapatan berzina. Jadi hakimilah sesuai dengan adil. Banyak yang kemudian mengadopsi, boleh kok menghakimi. Tapi kan di ayat-ayat yang lain begitu jelas bahwa kita tidak boleh menghakimi. Karena kalau kita menghakimi, maka kita akan dihakimi. Amin saudara.
Jadi kalau kita misalnya seperti tadi saya katakan, menjelek-jelekkan orang lain, sebenarnya kita sementara menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Misalnya kita ngomongin orang kamu, dia orang itu jahat banget. Sebenarnya kita lagi bilangin bahwa kita ini jahat banget. Bisa dimengerti saudara ya? Karena kita ini belum sempurna, ada saja kekurangan kita. Bisa saja saudara-saudara yang kita tuduhkan kepada orang lain, kita lebih berat yang kita lakukan. Misalnya kita ngomongin dia pembohong, kita mungkin lebih banyak bohong daripada orang itu misalnya. Karena pada waktu itu kita kan lihat misalnya dia berbohong, kita dengar dia berbohong. Lalu kemudian kita jelek-jelekin, oh dia orang bohong. Kemungkinan dia waktu itu kan cuma satu kali. Kemungkinan kita lebih banyak bohong daripada orang itu. Betul atau betul saudara? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Karena Tuhan ingin mengajar kita untuk saling mengasihi saudara. Ya. Dan ini yang dan kasih itu harus tulus ikhlas ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Waduh. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara, kalau ini kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian kita, pendidikan, pelayanan, maka kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia di dalam Tuhan. Karena saudara, ini sebab inilah berita yang telah kamu dengar. Artinya itu sudah pernah disampaikan, sudah pernah diajarkan untuk bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu menjadi satu keharusan, tidak boleh tidak. Kalau seandainya misalnya kita pakai alasan, nanti minggu ini saya mau mengasihi, tapi minggu depan saya stop dulu deh mengasihi. Itu nggak boleh gitu ya, saudara-saudara. Jadi melakukan firman itu harus dilakukan sepenuh hati, sepenuh-penuhnya. Ya. Ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah ini kita di sini bisa mengadakan satu perbedaan bahwa ternyata yang dilakukan oleh Kain itu jahat, ya, memberikan korban tetapi hatinya jahat. Kalau hatinya jahat, mau korban apapun saudara-saudara, pasti tidak akan menyenangkan. Pasti itu tidak akan baik, tidak akan baik-baik saja. Di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara, kita sangat perlu untuk diingatkan dari hal ini, karena segala sesuatu yang kita lakukan, saudara, kita harus tahu semuanya itu untuk Tuhan, walaupun kelihatannya itu ditujukan kepada manusia. Karena Tuhan kan gak mungkin saudara memberi sesuatu lalu Tuhan tangkap nih, kasih sama Tuhan, gak bisa. Ada sarana yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, dan engkau melakukan itu. Itulah sebabnya kan ada ayat, apa saja yang dilakukan itu dilakukan seolah-olah untuk Tuhan.
Jadi kalau engkau melakukan sesuatu, kalau misalnya contoh, ada banyak saudara mungkin kita pernah dengar, nanti kalau memberikan ini kepada pendeta nanti dia jadi kaya dong. Nah, ada seperti itu loh. Nanti dia akan kaya. Sementara kita begini-begini aja. Seringkali itu bisa menghalangi kita. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya untuk Tuhan atau untuk manusia? Yang membuat kaya itu siapa, saudara? Hah? Apakah jemaat? Maaf, bukan merendahkan, tidak dijauhkan Tuhan. Yang membuat kaya itu adalah Tuhan, yang membuat miskin itu adalah Tuhan juga. Yang melakukan sesuatu kepada seseorang itu dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Emang kita bisa menciptakan sesuatu untuk seseorang? Nggak bisa. Mengatur orang lain sesuai dengan keinginan kita nggak bisa, saudara. Yang mengatur kita adalah Tuhan. Amin, saudara. Saudara bisa melakukan segala sesuatu itu digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Allah. Kalau saudara tidak bisa melakukan itu, saudara tahan. Emang Tuhan maksa? Enggak juga. Makanya saudara, dalam hal ini kita memperhatikan bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan satu kebenaran, jangan lihat manusia. Jangan lihat manusia dan jangan dengar manusia. Dengar firman Tuhan. Amin. Dengar apa kata Tuhan, bukan kata orang, bukan kata manusia. Di akhir zaman ini, saudara, kita akan temukan banyak hal. Saudara mungkin berpikir kalau misalnya seperti kita di sini, semuanya seperti apa adanya. Tetapi coba saudara di luar sana, saudara bergaul di luar sana. Ada banyak orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi kalau berkomunikasi dengan mereka, saudara, maka kita akan dapati apa yang dipelajari di dalam dunia ini dan apa yang dipelajari di dalam kebenaran itu banyak yang bertolak belakang. Kenapa? Kalau kita belajar kebenaran firman Allah, banyak yang gak masuk di akal. Betul atau betul, saudara? Yesus naik ke sorga aja, saudara, itu bisa menjadi perbantahan buat orang yang belajar tentang ilmu alam. Nggak mungkin, nggak masuk di akal, nggak masuk sains, nggak bisa. Mana bisa manusia terbang kan gitu? Nggak masuk di akal. Makanya saudara, kita sebagai orang yang percaya, yang kita pakai adalah iman kita. Amin, saudara. Kalau seandainya kita pakai logika, nggak bisa, saudara, nggak kena. 5.000 orang dikasih makan 5 roti dan 2 ekor ikan, nggak masuk di akal. Coba diteliti, saudara-saudara. Kalau diteliti pakai pengetahuan, nggak bisa. Lalu kemudian ada yang bilang, oh ikannya ikan paus. Padahal di Alkitab sudah nyata-nyata dibilang 2 ekor ikan kecil. Gitu. Oh ada pabrik dan lain sebagainya ya. Jadi saudara-saudara, kita memperhatikan akan hal ini agar supaya benar-benar kita menanamkan sesuatu yang rohani di dalam kehidupan kita. Ya sekali lagi saudara, banyak hal yang akan terjadi di dalam dunia ini yang akal ini akan cepat sekali untuk bisa memahaminya. Tetapi kalau dikaitkan dengan kebenaran, pasti bertolak belakang. Nah, saya sudah berapa kali katakan, di akhir zaman ini yang akan menonjol itu cuma 2. Kalau bukan roh, daging. Jadi 2 ini saudara akan menonjol. Jadi buat kita sebagai orang yang percaya, biarlah rohani kita akan ditonjolkan. Karena daging ini
Daging ini saudara-saudara, dia juga akan kelihatan. Kalau misalnya saya tanya dan saudara jawab jujur, ada enggak orang yang datang di gereja motivasinya jasmani? Ada enggak? Kalau seandainya di dalam hati iya, lalu kemudian di mulut saudara bilang enggak, membohongi diri sendiri enggak? Betul atau betul, saudara? Nah, itulah sebabnya saudara, di dalam kehidupan kita, sekali lagi saya mau ingatkan dua hal ini yang harus kita perlu perhatikan. Dan kiranya kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, ini daging saya kuat nih Tuhan. Memang benar kok. Masa biasa misalnya makan 3 kali sehari, piringnya penuh lagi, sekarang mesti diperas. Dan saya belajar juga dari makanan juga, saya belajar loh saudara. Dulu kalau saya makan nasinya, makanya dulu gemuknya minta ampun saudara. Nasi, daging dan lain sebagainya, waduh. Karena emang itu terbawa dari dulu di Sulawesi Utara saudara. Di sana itu kalau mau orang yang sederhana pun kelihatan. Kalau buat acara misalnya kayak pertemuan rayon begitu, itu makanannya itu paling pasti lebih banyak. Kalau kita di sini kan seringkali kurang, seringkali ya, bukan seterusnya, seringkali kurang. Karena kita prediksi 50 orang yang datang, yang datangnya 100, jadi ya pasti kurang. Kan kita siapkan 100, tapi kalau misalnya di Manado sana, saudara, saya berapa kali juga ikutin sampai terakhir saya di sana, bikin acara cuman sederhana, tetapi makanannya melimpah. Sudah makan kenyang, makan sepuasnya, masih apa lagi saudara? Bungkus. Dan itu memang sudah jadi kebiasaan yang saya katakan sih luar biasa. Malah ada yang dari rumah itu sudah siapkan kantong. Karena udah tahu kalau pulang pasti bungkus. Nah itu saudara. Puji Tuhan. Jadi kita melihat bukan seperti kain. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan biarlah itu semuanya itu menunjukkan hal yang baik. Karena Tuhan sudah mengasihi kita ya. Itu hati kita, kembali lagi saudara, saya ingatkan hati kita perlu jaga. Itu Amsal 4 ayat 23 itu luar biasa sekali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan di dalam dunia ini dan kehidupan yang akan datang. Nah ini saudara penting sekali. Hati ini saudara, makanya saya juga sementara belajar terus. Ini hati ini perlu dijaga, benar-benar perlu dijaga supaya betul-betul sesuatu yang ditampung di dalam hati itu sesuatu yang baik. Jangankan kita sekarang ini yang memang nyata-nyata masih banyak kekurangan, saudara mau terima apa ini? Rasul Paulus dia pernah bilang, apa yang dia pikirkan, semua yang baik dia pikirkan, dia mau melakukan yang baik, tetapi yang di hadapannya itu sesuatu yang gak benar, yang gak bagus. Itu Rasul Paulus loh. Tetapi dia katakan puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu ya bahasanya. Gak sama seperti di Alkitab sih. Bersyukur kepada Tuhan karena ada Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada dia untuk menghadapi, untuk diberikan hikmat kalau dia menghadapi sesuatu yang tidak baik. Tuhan berikan jalan keluar untuk bisa
mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Dia jalan. Nah itu saudara. Jadi kita jangan sampai sama seperti di sini Kain ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Kain ternyata jahat di mata Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 23 diingatkan lagi ya. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sesuai, sama dengan, kalau orang Cina bilang itu sio, sama dengan. Saya bertemu dengan teman-teman main pingpong kemarin. Mereka tanya tahun berapa lahir. Saya katakan tahun sekian. Oh, sionya anjing katanya. Saya bilang saya nggak pernah gonggong. Sio anjing katanya. Saya nggak pernah gonggong. Apa yang mereka bilang? Tapi kan sudah khotbah. Sebagai pendeta katanya. Itu juga kayak gonggong gitu. Puji Tuhan. Jadi kita harus, inilah perintah itu supaya kita percaya akan namanya Kristus anaknya yang dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kalau itu perintah Tuhan, lakukan saja. Amin saudara. Kalau bukan perintah Tuhan, yaitu jangan dilakukan. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita, makanya tadi saya katakan, kalau seandainya kejelekan, kita lihat kejelekan orang lain, lalu kemudian kita lebih menjelek-jelekan lagi atau menceritakan kejelekan tentang orang itu, maka sebenarnya kita lagi menceritakan kita ini jelek. Gitu. Nah, kalau kita banyak melakukan kasih, menerapkan kasih yang dari Tuhan, maka dikatakan di dalam ayat ini, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini kasih sungguh-sungguh loh, bukan yang tadi yang saya katakan di depan ketawanya sampai luar biasa, di belakang jelek-jelekin, enggak. Tetapi kasih dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi ternyata saudara-saudara, saudara mau buka apa tidak, kita ini adalah orang-orang yang banyak sekali melakukan dosa. Lihat orang lain saja, pikiran negatif itu dosa. Kan firman Allah sudah katakan, segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman adalah dosa. Iman kepada Kristus. Jadi artinya saudara, kalau itu bukan perintah Tuhan, itu berarti dosa. Perintah dari luar Tuhan. Makanya kita diarahkan untuk melakukan, menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan, supaya benar-benar hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan hanya di mulut saja kita memuji Tuhan, mengungkapkan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bukan hanya di mulut kita menaikkan pujian yang begitu indah, kedengaran sepertinya itu sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi di dalam hati juga betul-betul kita mengungkapkan bahwa betul kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, dan kita mau menjalankan kasih itu. Kita mau terapkan kasih itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saling mengasihi. Amin, saudara.
Saya Amsal 10 ayat 12, ayat-ayat terakhir ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita benci kepada orang lain, ya, menimbulkan pertengkaran. Misalnya kita ngomongin orang lain. Misalnya contoh, ada di antara saudara ngomongin saya lah, misalnya saudara ya, ngomongin saya, jelek-jelekin saya. Lalu ada jemaat yang lain dengar, so si itu jelek-jelekin Bapak Gembala. Jemaat yang satu dia dengar, datanglah dia kepada jemaat yang jelek-jelekin Bapak Gembala. Misalnya ini contoh aja ya, mudah-mudahan gak ada sih. Nah, jemaat yang lain akan komentar kan, kenapa jelek-jelekin Bapak Gembala? Nah itu kan bisa aja terjadi pertengkaran. Makanya di dalam ayat ini mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kita tinggal mau pilih yang mana. Mau pilih, enggak apa-apa lah. Memang saya udah dasarnya benci kok. Udah bisa dirobah, mau ngapain? Tetapi saya yakin dan terlalu yakin, kalau rohani itu kuat, kalau roh itu kuat di dalam kehidupan kita, walaupun kita rasanya berat, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan berikan kemampuan. Misalnya kebiasaan, misalnya ini kan berbicara tentang benci, menceritakan orang lain karena benci ya. Sekarang pada waktu mau cerita lagi benci, kita sadar, oh nggak boleh, oh jangan. Nah itu kalau seandainya misalnya kita ingat kata jangan ini, oh ini dari Tuhan, tidak boleh membenci. Ya udah kita robah, yang tadinya menceritakan kejelekan jadi berubah menjadi menceritakan yang baik-baik aja. Nah itu dikatakan kasih menutupi segala pelanggaran. Karena sekali lagi saudara, siapa di antara kita yang tidak lagi punya kesalahan, tidak lagi punya pelanggaran? Ada saja yang kita langgar. Nah itulah sebabnya saya ingatkan tadi kan, kalau seandainya kita menjelek-jelekan orang lain, berarti kita sementara juga menjelekkan diri kita. Kamu jelek, itu kembali kepada kita juga. Nanti ditambahin, kamu lebih jelek. Atau misalnya sebenarnya kamu jelek, wah nanti dikembali kepada kita, saya lebih jelek. Nggak boleh kan saudara ya. Lalu Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Siapa yang di sini saudara berteman, sudah di sini udah karib, apa aja pokoknya di dalam semua yang di dapur ada nasi, nggak ada nasi juga disampaikan kepada sahabat yang karib. Tetapi kalau seandainya saudara di sini mengejar, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, ini sahabat yang karib ini bisa pecah mereka. Yang tadinya kongsi, pecah kongsi. Biasa orang kalau misalnya mau berusaha, 2 orang sahabat berusaha, pada waktu baru merintis masih rugi sama-sama, oh kita harus tutupin kerugian. Sudah untung sedikit, mereka sangat senang banget. Tambah untung lagi, bahkan tambah besar. Nah kalau seandainya ada motivasi yang lain dari salah satu saudara, kayaknya saya mau untung lebih banyak. Ya udah, mulailah dia melakukan sesuatu yang nggak benar di dalam perusahaan.
dan lain sebagainya. Nah itu bisa pecah tuh porsinya, saudara. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai orang percaya ada dasar kebenaran firman Allah. Amin. Kalau kita melakukan semua berdasarkan kebenaran firman Allah, kita akan berjalan di dalam dunia ini pasti baik-baik saja. Karena firman Allah yang menjadi pedoman kita, firman Allah yang menjadi pelita kita, bagi kaki kita, bagi jalan kita. Kita melihat jauh ke depan bahwa kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, sehingga walaupun berat, walaupun sulit, kalau itu adalah perintah Tuhan, kita melakukan. Karena di balik penderitaan ada kemuliaan dari Tuhan. Karena memang menderita, disakitin, siapa yang nggak sakit? Tetapi kalau itu untuk Tuhan, percayalah Tuhan akan pasti menolong kita dan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Ajarilah kami ini
Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau menegur kami ya Tuhan, kami tahu itu ya Tuhan Yesus. Kami ini di hadapan Engkau telanjang ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan Yesus. Engkau menegur kami ya Tuhan Yesus. Emang ya Tuhan Yesus, kami seringkali menyakiti orang lain. Masih ada akar kepahitan pada orang lain. Masih ada kecewa-kecewa pada orang lain ya Tuhan Yesus. Tetapi kami ingin ya Tuhan Yesus dijamah oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Jamah kami, Roh Kudus yang tinggal dalam kami ya Tuhan. Kami minta tolong kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap jemaat anak-anaknya Tuhan Yesus, Engkau beri jamah ya Tuhan Yesus. Apa yang kami terima ya Tuhan Yesus, baru saja ya Tuhan Yesus. Emang benar ya Tuhan Yesus, kami kurang mengasihi kepada orang lain, kepada saudara kami, semuanya Tuhan Yesus, tetangga, semuanya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Tentang mengasihi yang kami Tuhan, kami akan simpan di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Kami saling mengasihi ya Tuhan, saling mengampuni ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang bisa memberkati. Kami semuanya akan bawa persembahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji di dalam doa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat di pagi hari ini ya Tuhan Yesus sudah menerima perintah-perintah Engkau ya firman-firman Engkau Tuhan Yesus. Bila mana kami esok hari ya Tuhan Yesus, kami akan praktekkan semuanya ya Tuhan Yesus. Kami juga akan berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Engkau boleh pakai bila-bila Tuhan Yesus. Engkau banyak jiwa-jiwa yang menang. Terima kasih. Apa yang jadi keperluan Tuhan Yesus, Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu Tuhan Yesus. Bagi hari itu kembali Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Berikan dengan kesehatan yang prima Tuhan Yesus. Apa jadi kebutuhannya? Engkau berikan Tuhan Yesus. Di pastor itu Tuhan Yesus, Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari bagi terima kasih. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menerima firman. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan Marianes dan kebahagiaan pada Bapak Tuhan. sepanjang ibadah kami pada saat ini, memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapak, terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkaulah yang berkuasa melakukan perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah yang mempercayakan apa yang dapat kami kerjakan dan lakukan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mohon berikan hikmat dan kebijaksanaan
Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami dapat beraktivitas bersama dengan Tuhan. Pasti kami diberkati, pasti kami dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yunus Tuhan, Engkau berikan pemulihan di dalam tubuhnya, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dia boleh mengalami kebaikan Tuhan. Di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berdoa khususnya juga buat keberangkatan kami pada besok hari menuju ke Bali. Tuhan, Engkau campur tangan, mulai dari tempat ini, kendaraan darat, dan kami akan naik pesawat. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, pagari dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan dari cuaca buruk, angin topan, angin sakal, hal-hal yang tidak diinginkan, turbulensi, dampak udara, teroris, roro, jadi udara, Tuhan Kau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tibakan dengan segala selamat dari Tuhan, dan apapun yang kami dapat lakukan dan kerjakan di sana, biar semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pergi dengan pertolongan Tuhan, kembali juga dengan kebaikan dan pertolongan Tuhan, dengan segala selamat yang dari Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia diberkati, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan kembali pulang. Serta dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Dengan pengucapan syukur, mari kita pulang dengan bawa berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami araskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.